Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama gue Supri Putranto di konten eFootball Mobile. Nah, jadi hari ini kita sesinya adalah bakal membahas formasi 5-2-3 ya teman-teman ya, dengan playstylenya itu long ball counter yang biasa gue pakai di push rank ya, di divisi 2, divisi 1 ya teman-teman ya. Oke, nah kita fokus ke pembahasan formasinya. Yang pertama teman-teman, oke, jadi apa bedanya formasi 5-2-3 ya yang dulu pernah gua bahas dengan 5-2-3 yang sekarang teman-teman. 5-2-3 yang sekarang itu punya modifikasi di depannya ya gitu. Jadi berdasarkan meta yang sekarang teman-teman ya, itu kebanyakan kan 2 CF di depan, 1 SS di depan ya. Maka di sini kita punya CF ya, di sini CF 2, kemudian SS kita pepetin di CF-nya gitu. Nah, oke, kenapa gue pakai formasi 5 back? Kenapa nggak 4 back aja? Karena menurut gue teman-teman ya, kunci dari kemenangan itu adalah sebuah pertahanan yang bagus ya. Jadi gue udah ngerasain ketika gue pakai 4-3-3 ya, dengan modifikasi seperti ini, maka pertahanan gue berasa kopong guys, gak tau kenapa ya gitu. Apa mungkin gue kurang jago main pertahanannya gitu ya, makanya gue memutuskan untuk pakai 5 back. Jadi kita parkir bisa aja mainnya gitu ya. Jadi setiap kita berhasil mengintercept musuh di depan, misalnya musuhnya nyerang nih dari sini, shot gitu ya. Nah, si Justin maju nge-intercept bolanya gitu. Nah, maka kita bisa langsung umpan terobosan ke depan, shoot ya, nanti ke CF atau ke CF lagi satu lagi atau ke SS-nya gitu guys. Karena kan dia bakal begini posisinya di depan ya, 3 di depan gitu, ketika yang lainnya pada mundur seperti itu ya teman-teman ya. Atau DMF-nya yang crossing ke depan ya, misalnya langsung crossing ke sini ke CF, atau crossingnya ke CF satu lagi, atau crossing ke SS, atau juga si Marklock, karena si Marklock kan punya playstyle orchestrator juga sama gitu ya. Nah, itu yang diharapkan dari formasi 5-2-3, permainan long ball counter. Itu dulu ya kuncinya ya teman-teman ya. Jadi kita mainnya itu langsung long ball ke depan atau parkir bis teman-teman ya gitu. Itu oke-okean aja teman-teman ya. Kalau beruntung bisa langsung terobosan ke depan kan, ngegolin ya. Kalau nggak beruntung ya kena intercept gitu ya dari back lawannya. Kan back lawannya sini ada 4 ya, biasa 1, 2, 3, 4 gitu ya. Pokoknya ada sayap pada tengahnya yang jaga CF-nya, kemudian ada sayap lagi gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman ya? Kalau ada yang mau ditanyain silahkan komentar ya, biar gua tahu nih apa pertanyaannya dan apa yang harus dijawab gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke komposisi pemainnya ya. Nah, komposisi pemainnya itu yang pertama ada CF ya. CF-nya itu 2 ya, di kiri sama di kanan. Ini hampir sama kayak formasi 4-3-3 yang modifikasi ya teman-teman ya. Oke, di sini yang pertama CF-nya itu kita taruh goal poacher ya. Yang kedua juga sama di playing forward ya. Yang ketiga SS-nya itu whole player teman-teman ya. Nah, jadi untuk skemanya sama teman-teman ya. Jadi kita mengharapkan si CF ini bisa aktif gitu ya untuk menyerang, sama si SS ini bisa mengeksplor ruang kosong, karena kan back musuh ini nge-marking si CF-nya teman-teman. Jadi CSS-nya bisa terbebas gitu ya dari markingan kayak gitu. Nah, yang kedua di bagian tengah itu ada CMF. CMF itu kita pakai orchestrator teman-teman ya. Nah, orchestrator itu tujuannya adalah supaya kita bisa umpan terobosan ke depan gitu ya, umpan lambung gitu. Jadi karena orchestrator ini cenderung punya permainan umpan yang bagus ya. Misalnya di sini Marklock tuh, lihat aja low passnya bagus kan, biru-biru di sini. Nah, diharapkan bisa umpan langsung ke depan gitu ya, menyuplai bola untuk 3 pemain depannya seperti itu ya. Nah, DMF juga sama. DMF ini kita mengharapkan seperti itu juga, orchestrator gitu ya. Cuman di sini kan tugasnya itu kalau DMF lebih ke bertahan, makanya kita pilih yang playstylenya anchorman. Jadi dia jarang maju lah, tetap di tempatnya seperti itu. Nah, di sini gue pilih juga yang low pass sama low passnya itu lumayan bagus teman-teman ya, karena di sini kita pakai squad timnas ya. Squad timnas itu kan realita aja ya, dia nggak sebagus pemain Eropa gitu ya. Kalau kita bandingin sama squad utama kan jauh gitu, masih perlu banyak peningkatan lagi gitu ya. Nah, maka ya ini udah bagus teman-teman ya, timnas ini sebenarnya udah bagus di era sekarang ya.
Makanya DMF kita pakai Anchorman, cuman kita juga pakai yang umpannya bagus, pertahanannya bagus, umpan-umpannya juga bagus. Jadi dia bisa ngebantu suplai bola ke depan atau berkolaborasi dengan si CMF-nya gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman terkait dengan pemain tengahnya? Kalau nggak ada ya kita lanjut ke pemain belakangnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemain belakangnya. Nah, di pemain belakangnya ini kita ada 5 back teman-teman ya. Ada 2 back sayap ya, kanan dan kiri ya. Kemudian satu lagi ada 3 back bertahan teman-teman ya. Nah, kita bahas di sayapnya dulu. Kalau untuk sayap ya teman-teman, ini bebas ya. Teman-teman bisa pakai attacking fullback ya, dua-duanya di sini untuk sayap kanan dan sayap kirinya, atau kombinasi. Misalnya LB-nya kita mau pakai yang apa namanya, yang defensive fullback ya, nanti diganti aja ya teman-teman ya. Gua nggak bawa Nathan lagi di sini. Oke, Sandy Walsh juga sama ya. Kalau misalnya mau ganti di defensive fullback boleh, jadi satunya defensive fullback, satunya attacking fullback, atau dua-duanya mau defensive juga nggak apa-apa. Terserah teman-teman. Yang penting dalam formasi ini kita harus balance gitu ya. Pertahanan oke, serangan balik cepet ya. Makanya di sini gua pilih LB sama RB-nya attacking fullback supaya bisa membantu penyerangan ya. Ketika si bolanya udah intercept sama back-nya nih ya. Misalnya ada musuh di sini, terus diintercept sama Rizky Ridho. Nah, nanti Rizky Ridho bisa ada beberapa opsi, bisa ke tengah ngoper biasa, atau mau umpan terobosan ke depan ya, ke sayapnya juga bisa nih, karena kan dia overlap ke depan ya gitu untuk LB sama RB-nya. Nah, tapi kalau defensive fullback gimana? Kalau defensive fullback ya dia overlapnya cuma sampai tengah doang gitu ya. Kalau RB ini misalnya attacking fullback. Attacking fullback ini dia sampai depan teman-teman ya. Kadang dia bisa jadi sayap ya, gitu, bisa bantu apa namanya, umpan ya, umpan apa sih, crossing gitu. Ya itulah teman-teman. Silakan pilih RB sama LB senyamannya teman-teman, asalkan tidak membuat pertahanan teman-teman menjadi bolong gitu ya. Oke, sekarang lanjut CB-nya. Kalau CB-nya di sini ini selera teman-teman ya. Mau build up semua boleh ya. Di sini kan CB-nya ada Rizky Ridho nih, Rizky Ridho build up ya. Terus ini juga yang kanan juga build up teman-teman, sama yang tengahnya kalau build up juga boleh, tapi gua milih Extra Foreman atau The Destroyer. Kenapa gue pilih Extra Foreman atau The Destroyer? Karena kan si CB ini dia kan pergerakannya nggak terlalu agresif ya. Build up itu kan dia pergerakannya nggak seagresif The Destroyer, penghancur ataupun Extra Frontman gitu ya, atau back yang mengandalkan lini depan gitu. Nah, maka di sini gue taruh CB yang dia itu agresif gitu ya. Jadi ketika si musuhnya direct, misalnya lewat tengah nih, yang tengahnya lolos ya, si Tom Haye lewat, si Mark Locke lewat. Nah, maka si Justin ini karena dia punya playstyle extra frontman, maka dia langsung ngehancurin gitu ya, atau dia bakal overlap ke depan sedikit, bantuin si CMF sama DMF-nya gitu di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau extra frontman ini dia lebih agak maju lah gitu dibanding The Destroyer gitu. Makanya gue menyarankan di sininya The Destroyer atau extra frontman teman-teman ya, supaya bisa nge-intercept bola tujuannya, dan bisa ngoper ke kiri atau ke kanan atau ke sayap juga bisa, atau mau umpan langsung ke depan juga bisa teman-teman. Tapi biasanya kalau untuk extra frontman sama The Destroyer itu dia jarang punya umpan yang bagus teman-teman ya, gitu, dibandingkan dengan build up. Jadi gue saranin oper dulu ke build up, baru umpan ke depan gitu. Jadi lebih akurat lah. Sebenarnya bisa juga dari tengah gitu ya. Dari saya extra frontman saya megang bola langsung umpan ke depan, cuman nanti bolanya bakal kemana-mana gitu ya. Ya itulah pembahasan dari 5 back ya. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Oke, kalau ada yang mau ditanyain silahkan di komentar teman-teman ya. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru datang, gue ucapin selamat datang ya. Semoga sehat selalu, dan teman-teman yang udah nonton atau stay di channel gue dari lama, gue ucapin makasih teman-teman ya. Semoga channel ini bermanfaat dan teman-teman juga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut lagi terakhir ke GK. Kalau GK ini sebenarnya opsional teman-teman ya. Di sini kenapa gue pakai defensive fullback, karena squad Indonesia yang bagus kipernya defensive goalkeeper teman-teman ya. Kalau misalnya yang attacking goalkeeper ini kan ratingnya kurang teman-teman ya. Gitu. Sebenarnya bebas aja sih.
Kalau gua pribadi untuk squad core atau squad utama, gua pakai GK-nya itu attacking goalkeeper. Tapi ini selera teman-teman ya. Teman-teman suka nggak kipernya, misalnya kalau attacking goalkeeper kan suka maju-maju nih ya, lebih agresif, suka nggak kayak gitu, atau lebih ke defensif? Kalau defensif ya dia stay aja di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada musuhnya di depan ya dia fokus untuk mempertahankan posisinya gitu, supaya bisa nepis-nepis. Kalau agresif dimajuin tuh sama dia ngambil bolanya gitu ya. Bedanya di situ untuk kiper ya. Oke, gimana, ada yang mau tanyain nggak? Dari semuanya nih kan kiper udah dibahas. Kiper ada yang mau tanyain nggak? Kalau ada silahkan komen ya. Kalau nggak ada kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah sekarang kan squad udah nih, komposisi tim udah selesai. Sekarang bagaimana kita melihat individual instruction ya teman-teman ya, atau instruksi di individunya. Ya hampir mirip kayak yang kemarin 433 ya. Yang pertama untuk ketek satunya kita anchoring ya, taruh anchoring di CF-nya, CF pertama gitu ya. Terus yang kedua untuk ketek duanya kita taruh juga anchoring di CF yang kedua teman-teman. Untuk defense-nya ya kita nanti tarik marking ya, tarik marking musuh ya. CF-nya 1, kalau misalnya penyerangnya 1 maka kita taruh counter target di SS-nya teman-teman ya. Misalnya CF-nya cuma 1 nih, maka jadi kayak gini. Ini kita marking CF-nya, yang defense juga kita counter target di SS-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada 2, ternyata musuhnya CF-nya ada 2. Ya udah marking aja dua-duanya ke CF musuh, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kenapa di sini gue pakai anchoring? Karena anchoring ini dia bakal menjaga posisinya di depan. Sama kayak tadi kan, kalau untuk DMF itu kan dia anchorman, berarti artinya jangkar. Jangkar itu dia mempertahankan posisinya di sini. Nah, maka CF-nya juga sama gitu teman-teman. Dia mempertahankan posisinya di depan juga ya, karena dikasih anchoring. Jadi dia nggak terlalu mundur banget gitu ya. Kecuali ada keadaan tertentu, misalnya nih lagi corner kick, musuhnya dapat corner kick di kita gitu ya di sini. Nah, maka kadang si CF yang di depan ini suka mundur, misalnya si Rafael Struik di sini kadang ya. Gitu. Jadi kita mesti ngarahin si Rafaelnya untuk nge-intercept bolanya atau ngeblocking bolanya. Atau si Dimas Derajat gitu ya. Tapi biasanya sih ya cuma satu CF doang yang mundur ke belakang gitu. Sisanya sih ya selebihnya ketika kita selain corner itu dia bakal stay di depan terus untuk nunggu supply bola dari belakang, seperti itu ya. SS-nya juga sama, dia bakal stay di depan gitu. Oke, untuk pelatihnya teman-teman ya, tadi individual instruction ada yang mau tanyain nggak? Kalau ada yang mau tanyain komen aja ya. Nah, untuk pelatihnya di sini kita pakai di Deschamps ya teman-teman. Oke, kenapa gue pakai di Deschamps? Karena yang pertama gue cuma ada ini untuk lomba counter ya teman-teman pelatihnya. Sama yang kedua di sini juga dia bagus ya, speednya itu nambah 1, jadi dia tambah cepet guys, gitu. Jadi setiap ratingnya di sini, misalnya ambil contoh kita si Dimas Derajat. Nah Dimas Derajat ini kan speednya itu dia 90, misalnya 89 gitu ya. Karena ditambahin 1 sama si Deschamps maka jadi 90 gitu ya. Jadi dia makin cepet seperti itu. Dan kenapa gue bilang pelatih ini bagus? Karena ketika kita supply bola ke depan, maka si CF2 ini sama SS ini kan dia butuh kecepatan buat lari kan. Misalnya dia di sini nih, CF-nya posisinya di sini, SS-nya di sini teman-teman ya. CF satu lagi di sini, karena kan dia mundur semua nih. Kan kalau long ball counter ini dia playstyle-nya itu pertahanan rendah gitu ya. Jadi dia bakal stay ke belakang terus nih sampai dapat bola, kemudian langsung umpan long ball ke depan gitu ya. Nah maka si CF-nya itu harus punya kecepatan yang kenceng gitu. Jadi si back lawannya ketika si marking CF kita gitu ya, maka dia larinya bakal kayak kunyuk, cepet banget gitu ya. Ya makanya teman-teman bisa lihat ya di video gue sebelumnya, di formasi 4-3-3 gue pakainya Mbappe gitu ya. Mbappe sama Neymar gitu, sama Griezmann yang speednya itu kencengnya nauzubillah gitu ya. Bukan nauzubillah sih, alhamdulillah gitu bagi kita ya, tapi bagi musuhnya nauzubillah gitu. Ya udah, oke guys, ya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ganti boleh, misalnya mau ganti si Beckenbauer gitu ya. Nah itu nggak apa-apa ya, karena masih long ball. Tapi kalau mau eksperimen juga nggak apa-apa, misalnya mau coba Xabi Alonso gitu, saya quick counter gimana? Ya cobain aja teman-teman ya. Karena quick counter itu kan high defensive ya, teman-teman harus bisa tahu timing interceptnya, karena dia neken banget gitu, agresif banget. Atau misalnya Johan Cruyff nih, nah dia lebih ke positioning, ya udah teman-teman
silakan mainin formasi ini, tapi tipenya tiki taka gitu, banyak oper-operan, jaraknya deket-deket. Kalau long ball counter kan jauh-jauhan gitu ya. Ya semua balik lagi tergantung perspektif teman-teman ya, atau preferensi teman-teman gitu. Oke, dari keseluruhan ada yang mau tanyain nggak teman-teman? Kalau ada silakan komen ya guys ya gitu. Oke, sekian dari konten formasi gua kali ini ya. Pembahasannya udah lengkap banget. Silakan teman-teman langsung implementasiin di push rank divisi teman-teman ya, atau di event-event e-football juga nggak apa-apa ya. Oke, sekian dari konten gua hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.